Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 7 tentang kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oh iya, sebelumnya jangan lupa ya, video YouTube Ibu di-subscribe, like, and share ya. Dan untuk absen silahkan isi kolom komentar di bawah video ini ya. Terima kasih. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, kita akan belajar tentang fabel. Apa itu fabel? Kita lanjut saja ke pengertiannya ya. Pengertian fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Berikut ini adalah contoh cuplikan fabel. Mari kita baca bersama-sama ya. Oto, si unta, terkulai lemas di tengah padang gurun. Padang gurun yang kering dan panas membuatnya kehausan. Terbanglah Rara, si burung dara, di atas Oto. Oto, ayo ikut aku. Aku tahu di mana tempat-tempat yang banyak air, ajak Rara. Terima kasih Rara, aku haus sekali, kata Oto. Sesampainya di sumber air, Oto langsung minum dan menyimpan banyak air di tubuhnya. Sejak saat itu, Oto dapat bertahan selama beberapa hari tanpa minum air. Setelah kita membaca contoh cuplikan fabel tadi, maka tokoh dalam fabel tersebut adalah yang pertama Oto si unta dan yang kedua yaitu Rara si burung dara. Sekarang kita belajar tentang ciri-ciri fabel ya. Ciri-ciri fabel yang pertama yaitu menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan dalam cerita. Sekarang kita akan belajar tentang unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik fabel adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik fabel adalah yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Yang kedua, sifat setiap tokoh. Yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Dan yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Nah, setelah mengetahui unsur intrinsik dalam fabel, maka kita dapat menentukan isi fabel. Setelah itu, kita juga dapat menceritakan kembali isi fabel dengan baik. Sekarang kita akan belajar tentang isi fabel. Untuk mengetahui isi fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa apa yang terjadi. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, bacalah fabel secara sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah nama tokoh yang ada di dalam fabel. Yang ketiga, catatlah sifat tokoh dalam fabel. Yang keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. Dan yang kelima, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke latihan ya. Nanti silahkan latihannya ada di buku tema 7 halaman 45, 46, dan 47 ya. Untuk halaman 45 dan 46 silahkan dibaca dengan baik ya.
Nah, dan untuk soal berlatihnya ada di halaman 47. Silahkan soalnya dibaca dengan teliti dan silahkan dijawab setiap pertanyaannya dengan benar. Sekian dulu ya pembelajaran hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang fabel. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang Ibu lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.